Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di FAT TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wala. Bagaimana supaya kita meraih keberkahan waktu duha? Berkah itu adalah yang kita kerjakan berpahala. Berkah itu adalah yang kita kerjakan ketaatan kepada Allah, itu berkah. Maka misalnya ada harta banyak, tapi dikatakan tidak berkah. Kenapa? Karena harta itu habis dalam urusan yang sia-sia, dalam urusan maksiat, urusan dosa, maka itu harta tidak berkah. Ada harta banyak digunakan untuk ketaatan, berbagi, membantu orang lain, membantu para penghafal Quran, maka harta ini berkah. Ada harta sedikit digunakan membantu orang lain, berkah. Jadi berkah itu artinya bahwa apa yang dia lakukan mengandung pahala, apa yang dia lakukan berupa ketaatan, itulah berkah. Nah, kita semua diajarkan agar memburu keberkahan. Makanya doa-doa Nabi selalu doa minta keberkahan. Misalnya ada pernikahan, barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'ala bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahkan kamu berdua. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu pada saat kamu sulit sekalipun. Jadi Nabi mendoakan keberkahan. Ada orang punya anak, Nabi mendoakan lagi keberkahan. Barakallahu fil mauhubi laka wa baraka alaika wa ja'alahu minas shalihin. Semoga anakmu jadi anak yang berkah. Jadi begitu. Jadi kita itu kalau ketemu anak, doakan keberkahan. Ketemu suami, semoga Allah berkahi kamu, wahai suamiku. Ketemu istri, peluk istrinya mengatakan semoga Allah berkahi kamu, wahai istriku. Jadi di rumah itu semuanya doa-doa keberkahan. Jadi indah sekali kita bertemu anak, pulang dari sekolah, peluk, semoga Allah memberkahi kamu. Jadi ketemu dengan suami, semoga berkah. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi gunakan untuk semua itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya berkah. Nah, kalau kita di pagi hari, ya, kalau kita di pagi hari ingin berkah, pastikan bahwa kita membuka pagi hari seperti yang Nabi ajarkan. Seperti yang Nabi ajarkan. Jadi kita membuka pagi hari seperti yang Nabi ajarkan. Artinya apa? Dengan zikir. Nah, itu dia cara berkah. Karena hanya itu caranya supaya kita berkah setelah itu. Kalau tidak, kita akan banyak sia-sianya. Nah, itulah cara kita merebut keberkahan di waktu pagi. Jadi terutama sesudah sholat subuh, jangan langsung bangun. Tetap dia bertahan di situ. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tadi Mbak Ruli. Jadi kapan waktu duha yang paling bagus? Ya tadi itu, dia sesudah sholat subuh dia bertahan di tempat sholatnya sampai masuk waktu duha. Jadi saudara rahimakumullah, sholat ya ada dua macam tadi. Jadi ada isyraq, ada syuruk. Istilah dalam bahasa Arab. Jadi kalau isyraq itu matahari terbit. Tapi kalau syuruk itu awal waktu duha. Makanya kata Nabi apa? Summa shalla raka'atai syuruk. Dia tidak pindah dari tempat sholatnya, dia masih tempat sholatnya. Kalau dia di masjid tetap di masjid. Kalau dia di rumah tetap di tempat sholatnya sampai masuk waktu duha awal. Itu namanya syuruk. Nah, maka dia sholat 2 rakaat. Itulah paling mulianya waktu duha. Jadi teman-teman semua ingat nih. Jadi satu paket dari subuh sampai duha nggak pindah. Ketika dia sholat, dia dapat pahala haji dan umroh. Diterima. Adapun kalau dia nggak satu paket, misalnya dia sholat subuh tersendiri, udah setelah itu dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain. Setelah itu dia sholat duha misalnya, dan bahkan sholat duha biasa. Benar, itu penting. Kenapa? Karena waktu sholat duha ini pengganti kewajiban kita berzikir, membaca tasbih sebanyak
sendi kita. Jadi sendi kita ini sebanyak 360 sendi. Seharusnya kita bersedekah ke sendi kita setiap hari. Tapi karena kita nggak mampu, akhirnya kata Nabi, sholat 2 rakaat duha cukup menjadi pengganti. Nah, memang 2 rakaat duha itu minimal. Sebetulnya ya kita bisa sholat 12 rakaat atau 8 rakaat. Ya, 8 rakaat. Nah, itu. Maka dengan ini kita menjadi berkah waktu duha. Jadi awal waktu duha sampai ya kalau kita sekitar jam 11 lah, sampai jam 11 itu masih ada waktu duha. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua insya Allah tetap istiqomah waktu duha. Karena apa? Ini awal kita membuka hari. Maka rebutlah keberkahan itu. Dan itu waktu dibagi-bagikannya rizki. Kata Nabi, dzalika waktun, kata Aisyah radhiyallahu anha, dzalika waktun yuwazza'u fil arzaq. Itu waktu dibagi-bagikannya rizki. Ya, rizki kesehatan, rizki kebahagiaan, rizki ketenangan. Jadi kita berusahalah waktu itu. Sekali lagi teman-teman semua, satu paket dari subuh sampai duha, itulah paling mulianya buat pahala haji umroh. Setelah itu sholat duha biasa, tidak ada hubungannya dengan yang paket tadi itu. Semoga Allah berkahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pembina Aksi Wakagam, Ustaz Amir Faisal Fat, Tuan Syariah. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bapak sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan sebuah kemerdekaan. Negeri ini dan insya Allah saat ini kita sadar betul pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Supaya Allah muliakan. Pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh para pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki, sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. Kita menang sejarah kembali. Hebatnya bangsa ini telah membuktikan kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.